Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi dengan podcast majalah Narwastu ke-146. Kembali kami mengundang seorang tokoh senior, seorang cendekiawan, seorang guru besar yang luar biasa, yang pernah menjadi pejabat di Kementerian Tenaga Kerja RI. Beliau juga seorang tokoh masyarakat, terutama di kalangan masyarakat Batak. Beliau juga pernah menjadi sintua di gereja HKBP Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bulan yang lalu, beliau sudah meluncurkan sebuah buku yang cukup menarik tentang manajemen gereja. Buku yang menurut saya sangat pantas, sangat layak untuk disimak para tokoh-tokoh gereja, para pelayan, termasuk para jemaat. Karena di situ bisa kita lihat pemikiran seorang cendekiawan, seorang pakar manajemen, seorang profesor yang begitu luar biasa tentang manajemen di tengah gereja. Kita akan berbincang nanti tentang pengalaman beliau, tentang kehidupan dan pandangan-pandangan beliau tentang kehidupan sosial masyarakat dan gereja. Beliau adalah Bapak Sintua Profesor Dr. Payaman Jan Simanjuntak. Beliau tidak asing lagi di kalangan banyak cendekiawan, bahkan pejabat di tengah negeri kita. Kita sapa beliau. Shalom Pak Simanjuntak. Shalom Pak Jondro, ya Munte. Ya, salam sehat Amang ya. Salam sehat untuk semua pendengar. Ya. Terima kasih Amang ya. Amang sudah memberikan waktu untuk kita di sini. Saya selalu menyapa beliau kalau bertemu Amang, yang artinya Bapak. Dan akan saya sapa lagi beliau dengan Bapak. Pak Simanjuntak, Bapak seorang profesor yang hebat, seorang sintua juga, seorang cendekiawan terkemuka. Dalam podcast yang lalu Bapak sudah banyak bercerita tentang buku yang diterbitkan tentang manajemen gereja, juga pengalaman hidup. Kita agak berbeda dalam podcast kali ini Pak Simanjuntak. Kita bicara tentang pengalaman Bapak dalam kehidupan keseharian. Sekarang Bapak 85 tahun, luar biasa, tapi masih sehat, masih menyetir mobil sendiri, masih menulis buku, masih diundang berbicara di berbagai tempat, di berbagai kampus. Bahkan di masa menjabat dulu, hampir seluruh negara di dunia ini pernah dikunjungi dan diundang sebagai narasumber tentang ketenaga kerjaan. Pak Simanjuntak, Bapak 85 tahun. Boleh tahu apa yang Bapak lakukan sehari-hari? Misalnya bangun jam berapa? Kemudian apa yang Bapak lakukan supaya tetap selalu sehat, bugar? Kan tidak semua orang bisa menjaga stamina 85 tahun ya, masih bisa eksis beraktivitas. Silakan Pak. Ya, memang jadi kehidupan sudah rutin ya untuk orang tua lansia. Jadi saya selalu bangun jam 5 pagi. Jam 5 pagi berdoa. Kemudian sesudah membereskan tempat tidur, terus membaca firman Tuhan. Setelah membaca firman Tuhan, olahraga. Apakah itu jalan kaki atau olahraga dengan bantuan yang ada di televisi. Kemudian baru sarapan pagi. Sesudah sarapan pagi tentu sudah dilihat apa rencana kegiatan sepanjang hari. Kalau sudah ada jadwal-jadwal tertentu, maka disesuaikan dengan itu. Misalnya karena tadi jadwal untuk datang ke sini jam 10, jadi mulai dari sarapan pagi jam 7 lewat sedikit, saya mempersiapkan apa yang perlu untuk minggu depan. Jadi ada acara-acara yang sudah saya komit untuk minggu depan. Jadi itu sudah saya persiapkan sambil menunggu waktu datang ke sini, mempersiapkan diri datang ke sini. Jadi demikian seterusnya. Jadi kalau sudah habis ini sekarang, nanti pulang ke rumah, saya mempersiapkan apa yang kegiatan untuk minggu depan dan seterusnya. Kalau untuk minggu ini, semua apa yang diperlukan untuk minggu ini sudah saya persiapkan minggu-minggu yang lalu. Misalnya, bahwa nanti hari Jumat akan ada satu pembekalan para parhaladu di distrik 28 Deboska. Jadi untuk pembekalan itu khusus untuk marturia
dan diakonia. Itu sudah saya persiapkan 2 minggu yang lalu. Bahkan sudah saya kirimkan kepada panitia materinya supaya mereka bisa kalau ada yang perlu diperbaiki masih diberi waktu, tapi tidak ada respon untuk permintaan dari proses untuk memperbaiki, berarti apa yang sudah saya persiapkan sudah berkenan untuk disampaikan. Jadi itu sudah saya persiapkan nanti ya. Nanti minggu depan kami akan dari bapak-bapak akan berangkat ke Tapanuli. Nanti di sana karena kami tidak membawa pendeta, jadi di dalam sermon ama yang setiap hari Jumat, jadi saya yang diminta untuk mempersiapkan sermon itu. Jadi itu akan saya persiapkan dalam hari ini sesudah selesai ini. Jadi artinya jauh sebelumnya sudah harus dipersiapkan. Jadi demikianlah seterus rutin ya. Jadi kalau ada jadwal dipersiapkan untuk itu jauh-jauh sebelumnya. Iya. Pak Prof. Payaman Simanjuntak, Bapak begitu teratur mengatur waktu ya? Ya. Dan Bapak sebagai seorang pakar manajemen juga, ya, begitu teliti, cermat, dan juga begitu disiplin membagi waktu mulai dari bangun sampai mempersiapkan jadwal untuk membekali para majelis gereja dan sintua di HKBP ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya apa yang Bapak rasakan kalau aktif dalam dunia pelayanan seperti di gereja? Karena dulu kan Bapak seorang pejabat di Kementerian Tenaga Kerja. Ya karena pertama itu saya rasakan sebagai panggilan. Jadi kalau gereja meminta saya melakukan sesuatu, karena itu sesuatu panggilan, ya saya lakukan. Satu. Dan yang kedua, di dalam melaksanakan itu ada rasa kebahagiaan. Jadi kalau saya mempunyai arti makna bagi orang lain, kan mempunyai ada rasa kebahagiaan, ada ucapan syukur. Tuhan, kalau saya menjadi saluran berkat-Mu bagi orang lain, itu ada rasa bagi kita sesuatu yang membahagiakan. Gitu ya. Iya. Jadi bagi Bapak bekerja itu adalah rahmat, termasuk aktualisasi seperti istilah Jansen Sinamo ya dalam buku Etos. Ya, jadi ya memang itulah. Jadi artinya baik di tempat kerja juga demikian. Jadi kalau di tempat kerja ada yang minta tolong untuk diterangkan bagaimana melakukan sesuatu, itu saya lakukan dengan baik ya. Kalau ada kadang-kadang pejabat, Pak Payaman, saya disuruh Bapak Dirjen melakukan ini, tapi saya kurang mengerti ini. Jadi karena itu saya anggap sesuatu yang bermakna buat kementerian, jadi saya lakukan itu dengan baik. Dan kalau dia sudah melakukan itu dengan baik, ada rasa kepuasan bahwa saya sudah menjadi saluran berkat buat dia. Begitu ya? Iya. Iya. Pak Simanjuntak, nampaknya Bapak selain tiap hari membaca Alkitab, Bapak juga selalu membaca buku ya? Ya. Boleh tahu Pak, dalam seminggu berapa buku yang Bapak baca? Tidak selalu seperti itu ya. Jadi misalnya karena kami menerbitkan renungan harian, marturia harian ya. Jadi kalau untuk membuat satu renungan satu hari, kadang-kadang untuk menuliskan itu kan kita harus baca beberapa bab yang terkait. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau kita misalnya seperti mau menyusun buku manajemen pelayanan gereja kemarin. Jadi untuk setiap satu bab kan harus ada kita baca beberapa referensi. Jadi kita lihat dari sekarang agak bagus, bisa kita lihat dari Google, kemudian kita cari bukunya di toko buku.
Jadi tergantung. Jadi Bapak masih sering ke toko buku juga ya, Ya mencari buku? tentu, karena kan supaya ada cross check ya. Iya. Kalau bicara tentang aktivitas Bapak, Bapak sekarang kemana-mana tidak punya sopir atau ajudan ya. Dulu waktu pejabat, Bapak sering mewakili menteri bicara di berbagai daerah, di berbagai forum diskusi atau seminar. Nah, biasanya pejabat banyak yang mengalami yang namanya post power syndrome. Iya. Jadi ada merasa kelainan atau merasa tanda petik merasa down secara mental. Bagaimana Bapak supaya merasa tetap bersukacita tidak mengalami post power syndrome? Iya, jadi hampir sama. Jadi saya pensiun, saya masih aktif bekerja. Dengan saya pensiun, sebenarnya kegiatan hampir sama ya. Jadi hampir sama. Karena kalau untuk mengajar di universitas itu berkelanjutan. Kemudian waktu saya pensiun, walaupun sudah pensiun, tetapi hubungan dengan kementerian masih tetap tetap erat. Dan pekerjaan-pekerjaan dari kementerian juga waktu itu di awal-awal pensiun masih tetap. Jadi memang tidak terasa bahwa sudah pensiun. Tidak terasa bahwa tidak ada lagi pekerjaan. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu dirancang sebelum pensiun masih berlanjut. Jadi walaupun saya tidak staf ahli lagi atau tidak dirjen lagi, tapi saya tetap selalu diikut sertakan di dalam rapat-rapat. Bahkan Bapak masih diberikan ruang kerja di Kementerian Tenaga Kerja, Ya, Pak ya? bahkan ya. Jadi saya masih sudah 20 tahun pensiun, masih diberikan ruangan kantor di Depnaker ya. Jadi satu kebahagiaan tersendiri. Jadi banyak dirjen yang sudah pensiun dari Depnaker, tapi ya mereka tidak menikmati seperti itu. Iya, Bapak begitu menikmati sekarang kegiatannya ya. Katakanlah sesekali ke kantor Kementerian Tenaga Kerja, di acara gereja, acara adat budaya Batak. Apa yang Bapak rasakan dengan anugerah Tuhan ini? Ya itulah makanya saya selalu merasa bahagia betapa besar kasih karunia Tuhan di dalam usia saya sampai 85 tahun. Ya jalan yang ditunjukkan untuk saya lanjutkan itu jelas ya. Jadi itu saya rasakan dengan baik. Iya. Pak Prof. Payaman Simanjuntak, mungkin ini agak sedikit berbeda pertanyaannya. Biasanya ada pejabat, katakanlah, ketika dia sudah pensiun, katakanlah berhubungan dengan kasus hukum, dipanggil-panggil kepolisian, kejaksaan, dan aparat hukum lainnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalani pekerjaan Bapak, supaya tetap Bapak juga di masa tua tetap tenang, begitu? Iya, jadi memang itu ya, dulu waktu masa tugas, memang godaan itu bisa saja terjadi ya. Saya mengelola uang dulu juga sangat banyak. Karena saya pernah mengelola uang untuk membeli fasilitas dari 120 BLK. Apa BLK, Pak? Balai Latihan Kerja. Jadi itu harus dibeli semua bahan-bahannya, semua peralatannya, alat-alat latihannya, dan itu entah berapa puluh juta dolar dulu itu, ya. Satu. Sesudah itu ada lagi dana yang waktu yang tadi itu ratusan juta dolar ya. Kalau ini juga ya puluhan juta dolar. Bagaimana mempersiapkan SDM untuk mengisi dan memanfaatkan BLK itu. Nah, jadi memang andai kata itu disalahgunakan, ya memang ya terbuka kesempatannya. Tapi karena
saya pikir kalau sekali itu saya lakukan, kan pasti akan ketahuan, pasti akan dapat. Dan kalau itu sudah terjadi, pasti saya nggak mungkin lagi jadi rencana jadi cita-cita jadi dirjen akan menjadi dirjen, ya. Dan yang kedua, tidak mungkin bahwa nanti kalau ini sudah terjadi pasti ada urusan hukum. Jadi saya tidak tangani itu mengenai keuangan. Saya katakan uang tanggung jawab seseorang. Dan waktu itu selalu saya katakan kepada dia, kalau ada terjadi penyalahgunaanmu, saya tidak akan bela, pertanggungjawabkan sendiri. Dan jangan gunakan uang itu untuk menyalahgunakan kewenangan saya. Jadi saya tidak jamah mengenai soal keuangan dan tidak campur urusan. Karena saya pikir semua kan sudah dicukupkan, kan tidak ada yang kurang, ya. Jadi sebenarnya walaupun dulu gaji dari pegawai negeri relatif kecil, tapi saya kebetulan semuanya dicukupkan, ya, karena gaji ada, setiap pergi dinas ada juga uangnya, ada sisanya, ya. Saya juga diperkenankan oleh menteri untuk menjadi dosen, dari dosen ada juga gaji. Jadi saya memang kebetulan diberikan Tuhan berkat dan dicukupkan. Jadi nggak usah perlu harus menambah seperti itu. Iya. Jadi bagaimana Bapak, katakanlah menghalau godaan itu, Pak, supaya jangan sampai Bapak katakanlah bersentuhan dengan godaan yang katakanlah cukup dekat di depan mata? Ya itu yang tadi itu. Jadi kalau sampai itu terjadi, ya kan, saya akan menderita. Istri saya akan merasa malu. Anak-anak saya merasa tidak berharga. Jadi saya sendiri akan menderita kalau kena tertangkap seperti itu, ya. Dan itu terjadi misalnya kepada beberapa kawan saya dulu, ya. Ada yang di lembaga yang Bapak bekerja juga? Ya, ada di situ dulu, ya. Bahkan waktu itu sekjen karena menyalahgunakan dalam pembuatan undang-undang, jadi menyalahgunakan, ya, kecil atau besar, tapi ya beberapa kali dia harus dipanggil jaksa, harus apa. Jadi adalah penderitaan batinnya. Tapi kalau seperti sekarang, ya tidak ada yang kurang, semuanya dicukupkan. Saya bisa melenggang kaki, angkat kepala kemana-mana, tidak ada rasa beban, ya. Saya setiap hari datang ke Depnaker, semua respect, mulai dari Satpam sampai kepada pejabat tingginya, ya. Tidak ada yang merasa bahwa mereka dulu waktu saya pejabat, bahwa mereka dulu dikecilkan, diremehkan. Jadi semua tetap saling hormat menghormati. Begitu, Pak, ya. Ya, selain Bapak aktif di gereja, juga pembicara atau dosen, termasuk memberikan kontribusi pemikiran di Kementerian Tenaga Bapak juga kan salah satu pendiri dan penasehat di organisasi paguyuban Lembaga Adat Budaya Batak. Ya. Boleh tahu Bapak bisa jelaskan sedikit profil dari LABBB ini? Jadi dulu namanya Palito, ya, Pertukuan Dalihan Natolu. Itu yang kita bentuk tahun 1995. Saya yang ketua umumnya, dan tentu ada perlu evaluasi, kemudian peningkatan. Maka tahun 2018 saya dengan teman-teman kami kumpulkanlah semua raja-raja adat dari semua marga di Jabodetabek. Di Jabodetabek, ya. Itu kita kumpulkan dulu di Universitas Empu Tantular. Jadi pada saat itu
sesudah melakukan pembicaraan berkali-kali, maka waktu itu namanya tidak usahlah Palito, tidak usah yang lain-lain, dibuatlah menjadi Lembaga Adat Budaya Batak, jadi LABB. Jadi sudah ada pengurusnya, sudah ada dan programnya sudah dibuat bagus dulu ya. Jadi cuma begitu langsung ada COVID sehingga belum bisa dilanjutkan. Dan kita harapkan sesudah tidak ada COVID, ya seharusnya memang dilanjutkan ya. Jadi kalau sudah itu dilanjutkan dengan baik, tentu karena sudah ada juga penyempurnaan dari apa yang dihasilkan oleh Horas dulu itu, ya. Jadi sudah ada perbaikan, bahkan penambahan. Jadi tinggal sebenarnya karena itu sudah kesepakatan marga-marga di seluruh Jabodetabek, tinggal melaksanakan sebenarnya. Ya, boleh tahu Bapak jelaskan siapa aja pengurus di situ Pak, LABB itu? Nah, waktu itu sudah, ya sekarang sudah ganti pengurusnya sekarang ya. Jadi pengurusnya yang kemarin itu ya atau katakanlah pendirinya Pak, siapa aja? Bapak barangkali bisa sampaikan kepada para sahabat Narwastu. Supaya lengkap, jadi tidak usah. Jadi karena LABB kan sudah ada pengurusnya. Nanti kalau saya lupa mengatakan satu, jadi bisa. Ya, kembali kita bicara soal keaktifan Bapak di Adat Istiadat Batak. Ada satu fenomena Pak yang menurut saya cukup menarik ya. Saya juga mencermati itu. Ini kan biasanya di kalangan orang Batak, kalau sudah diberkati hamba Tuhan di gereja, kemudian ada acara adat Batak, begitu mega, dilaksanakan dengan berbagai macam cara lah. Tapi yang memprihatinkan Pak, sudah diberkati di gereja ada acara adat, tapi 1 tahun kemudian cerai. Bapak tentu sudah memperhatikan ini juga. Dan ini menurut kita sebuah masalah yang cukup perlu diperhatikan oleh para tokoh adat dan juga gereja. Apa yang Bapak bisa komentari soal itu? Iya, jadi memang ini kalau saya lihat dari beberapa kasus ya. Jadi di gereja saya juga ada seperti itu. Adanya si tua kawin dengan burunya si tua, cerai. Nah, kemudian ada juga beberapa kasus bahwa di satu keluarga juga banyak yang cerai ya. Jadi kadang-kadang karena persoalan di pesta juga akhirnya kedua keluarga kurang sepakat, akhirnya cerai ya. Jadi misalnya di satu pesta ada yang ternyata mengatakan bahwa katanya tamu mengatakan kurang makanan. Karena itu disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang pihak wanita, jadi merasa tersinggung si pihak wanita ini yang menjadi tuan rumah kan. Itu berkembang menjadi akhirnya anaknya cerai. Jadi memang kadang-kadang di orang tua ini kurang memahami ya. Jadi mereka mungkin merasa harga diri sangat besar. Kemudian orang tua terlalu campur kepada anak, sehingga justru banyak orang tua yang mendukung perceraian. Yang seharusnya orang tua itu harus membawa mereka untuk, kalau ada kekurangpahaman, malah harus dipersatukan dengan baik. Jadi memang itu satu keprihatinan bagi kita sekarang ini, terutama di lingkungan warga Kristen. Sudah mulai banyak anak-anak kita yang pergi ke pengadilan
dan di sana dinyatakan bercerai. Jadi itu satu. Dan ada juga terjadi kekerasan dari terutama pihak laki-laki ya. Terutama kalau pendidikan perempuan itu lebih tinggi dari suami, atau pekerjaan dari istri lebih menghasilkan dari penghasilan suami, jadi mungkin menjadi ada kurang serasi. Ini juga yang perlu sebenarnya dibekali ya dari di lingkungan, terutama di lingkungan tanggung jawab gereja sebenarnya memberikan suatu pemahaman mengenai itu. Jadi kalau memang istri hasilnya lebih banyak dari suami, itu harus dilihat sebagai sesuatu berkat ya. Jadi misalnya waktu saya dirjen, istri saya bekerja di satu perusahaan minyak, ya. Gaji istri saya mungkin 5 kali lebih besar dari gaji saya sebagai dirjen. Ya kan, tapi kan walaupun gajinya lebih besar, ya jadi saya malah jadi relatif enak lah ya. Kadang-kadang lupa saya mengambil gaji saya karena gaji istri saya cukup begitu. Justru ini gaji saya jadi bisa untuk yang lain-lain. Ya, apakah itu menyumbang gereja atau untuk menjadi pelayanan gereja, jadi menjadi tetap baik. Jadi ini tetap terpelihara. Tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa tuntut-menuntut ya. Demikian juga untuk kepada anak-anak. Jadi kalau anak kita sudah kepada kawin, kita tidak harus campuri seluruhnya anak-anak kita itu. Kita beri kebebasan. Memang dulu anak saya tinggal dengan saya satu rumah. Tapi kita katakan, kapan kau dewasa? Jadi mau rumah kecil, mau rumah apa, boleh kalian untuk mandiri. Dan itu dilakukan. Walaupun kita usahakan supaya sekali seminggu bisa bertemu. Dan tetap ada hubungan. Anak saya ulang tahun, kita datang. Mantu saya ulang tahun, kita datang. Cucu ulang tahun, kita datang. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita tetap selalu ada pertemuan. Kebetulan kedua anak saya ada di Jakarta, bahkan satu gereja. Jadi kadang-kadang pulang dari gereja kita tanya kepada cucu, di mana kita makan siang. Jadi cucu yang menentukan di mana kita makan siang. Jadi tetap kesatuan perasaan itu selalu ada. Tapi kita tidak campuri apa yang menjadi dan kita tidak memperuncing kalau ada perbedaan pendapat di antara mereka. Iya. Kalau tadi kita bicara tentang perceraian itu, Pak. Jadi ternyata status atau jabatan seorang orang tua aktif di gereja tidak menjamin bahwa anaknya baik-baik saja. Tidak. Karena di tempat saya, di gereja saya, ada beberapa pasangan seperti itu. Jadi anaknya si tua dengan burunya si tua justru bercerai. Iya. Jadi menurut Bapak, sebenarnya di sini ya, kalau tadi kita sampaikan, pendeta atau pihak gereja juga perlu berperan lebih untuk memperhatikan calon atau pasangan suami istri ini. Lalu bagaimana peran tokoh-tokoh adat di sini, Pak? Memang tokoh adat juga perlu ya, tapi terutama sebenarnya gereja itu harus lebih memberikan konseling kepada keluarga yang bermasalah ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian tokoh-tokoh adat ya sebenarnya di lingkungan keluarga. Jadi kalau misalnya ada di salah satu di keluarga saya yang besar dari kakak beradik, kalau ada saya misalnya dengar sesuatu, ya tentu saya harus turun tangan itu mencari apa masalahnya,
bagaimana solusinya. Jadi jangan sampai ada yang harus bercerai. Begitu Pak ya. Bapak waktu di Kementerian Tenaga Kerja, ketika ada masalah katakanlah pemutusan hubungan kerja. Kemudian setelah Bapak aktif di Adat Batak, ketika ada perceraian banyak yang mengadu ke Bapak? Tidak banyak, tapi ada 1-2. Ya, tidak ada 1-2. Jadi ya kemudian ya bisa kita katakan kita buat pendekatan dan mereka tetap menjadi damai. Jadi pada dasarnya kalau diserahkan seperti itu ya, tapi karena di lingkungan Batak kadang-kadang merasa malu ya, merasa malu walaupun seperti tadi Pak Condrong mengatakan ya, kalau di perusahaan hampir seluruh masalah, hampir seluruh ya, kalau ada masalah di perusahaan selalu saya bisa damaikan. Gitu Pak ya? Iya, bahkan sudah 3 bulan berturut-turut misalnya mogok di di tambang yang di Irian itu ya, sudah 3 bulan 2.000 orang mogok, dan sudah datang dari semua unsur ke situ. Bahkan Dirjen Depnaker sudah ke situ, tidak bisa diselesaikan. Nah kemudian datang inisiatif dari pengusahanya, bagaimana kalau Pak Payaman bisa menyelesaikan, ya dalam 1 minggu bisa saya selesaikan, damai mereka, kembali bekerja dengan baik, ya jadi damai mereka. Jadi waktu Freeport seperti itu bisa saya damaikan gitu ya, dengan bagus. Demikian juga perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi selalu bisa saya selesaikan dengan damai. Begitu ya. Iya. Kemudian Bapak juga barangkali bisa memberikan tips supaya pernikahan itu awet dan bahagia, Pak. Bapak kan dikenal seorang yang suka memberikan solusi ketika ada PHK. Bapak juga seorang sintua. Tentu dengan pengalaman Bapak yang sekarang sebagai tokoh senior 85 tahun, apa yang Bapak bisa sampaikan kepada orang-orang muda, termasuk pada orang tua, dalam memelihara pernikahan supaya awet, bahagia, dan tidak mengarah pada perceraian, Pak? Ya, jadi memang antara suami dan istri selalu ada bisa perbedaan, ya. Jadi kalau ada satu perbedaan, kita coba mengusahakan pendekatan. Tidak selalu bahwa kalau saya katakan kepada istri bahwa itu akan selalu disetujui. Kadang-kadang kita harus mencari waktu, ya. Misalnya untuk datang ke sini, bahwa sampai sekarang seharusnya karena saya baru operasi mata, jadi biasanya saya nyetir dalam 2 minggu ini harus ada dengan istri. Tapi istri karena banyak kesibukan, jadi saya harus mencari momen kemarin. Ya, jadi saya harus mencari momen. Jadi saya katakan kepada istri saya bahwa besok saya tidak ikut olahraga dengan teman-teman di gereja. Karena saya mau ke Rawamangun. Jadi di pikiran istri sudah ada terjadi, jadi tidak memaksakan begitu ya, itu satu. Yang kedua saya tanyakan, mobil ada rencanamu nggak kemana-mana? Menggunakan mobil yang ganjil, ya kan? Tidak. Kenapa? Iya, karena kalau misalnya kau ada punya rencana, saya tidak usah mengendarai mobil, saya boleh naik taksi. Istri saya mengatakan enggak, ya sudah kau pakai aja, tapi hati-hati. Jadi dengan pendekatan-pendekatan seperti itu kepada suami istri, yaitu selalu damai. Itu pertama. Yang kedua, kalau ada tidak persesuaian, kan juga di Bible itu mengatakan kalau ada amarah, jangan sampai tunggu matahari terbenam.
jangan dibawa tidur itu. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang kurang pas, ya sudah. Jadi tidak selalu bahwa apa keinginan kita bisa kita paksakan kepada istri. Kalau sudah kita katakan istri tidak mau atau tidak berubah, ya kita sabarlah. Ya kan? Ya kalau perlu kita yang menyelesaikan. Misalnya, kalau kita kurang teratur untuk meletakkan barang-barang, padahal istri kita paling sangat yang rapi, kan begitu ya? Jadi kita usahakan supaya rapi di rumah. Karena biasanya istri itu kan harus rapi. Sepatu jangan berantakan. Ya, supaya dia tidak marah, ya kita ikutilah. Apalagi kalau itu semua yang baik-baik, kenapa tidak? Kan begitu. Jadi dengan demikian selalu ada serasi dengan istri. Dan kalau ada sesuatu, ya kita tanya dulu. Ada rencana seperti ini, begitu. Begitu Pak ya. Para sahabat Narwastu, perbincangan yang cukup menarik dengan seorang cendekiawan, profesor, sintua di gereja, dan juga tokoh adat di tengah masyarakat Batak. Bapak Profesor Dr. Payaman Jan Simanjuntak. Ada banyak yang bisa kita petik dari perbincangan ini, terutama tentang keluarga, juga tentang bagaimana menjaga suasana hati ketika sudah tidak menjabat lagi. Beliau seorang yang berhasil, figur yang menginspirasi dan bisa memberikan teladan kepada generasi muda. Kiranya Bapak Simanjuntak selalu sehat, semangat, diberkati Tuhan bersama keluarga Pak ya. Oke. Ya, para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan beliau. Kiranya kita semua selalu sehat, bahagia, diberkati Tuhan. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Salam Horas.